Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Ibu masih tetap semangat belajar. Baiklah, di pembelajaran kedua ini kita punya banyak materi sebenarnya, tapi Ibu ringkas aja. Nah, tujuan pembelajaran Ibu kali ini kalian bisa mengenal, bahkan mungkin menjelaskan ciri-ciri patung, kemudian jenis patung, bahan pembuat patung, serta teknik pembuatannya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui perubahan pada masa pubertas ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalian pernah berjalan-jalan ke keliling kota? Belum? Ya, kamu setidaknya pernah pulang kampung. Kalau pulang kampung mungkin kamu pernah melihat di kampungmu itu patung mungkin ya. Mungkin patungnya berwujud bentuknya hewan atau juga berwujud manusia ya. Nah, tentunya orang membuat patung itu tujuannya untuk mengenang apa yang pernah dilakukan oleh si patung tersebut ya. Itu hanya replikanya ya. Nah, jadi di Indonesia juga banyak pemimpin-pemimpin itu dibuat patungnya. Tujuannya untuk apa? Ya supaya kita tuh mengenang jasa beliau sebagai wujud penghormatan kita terhadap beliau ya. Nah, yang ada di halaman 113 ini adalah patung. Kita lihat ini adalah, ayo siapa tahu, tokoh proklamasi ya, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Nah, kira-kira patungnya ini terbuat dari apa? Patungnya itu yang bawah terbuat dari batu granit ya, sejenis marmer yang batunya itu tingginya 4,7 meter. Kemudian patung Bapak Soekarno dan Bapak Hattanya ini tingginya sekitar 7,8 meter. Jadi kalau ditotalkan dari bawah sampai ke atas itu sampai 12 meter lebih ya. Nah, kira-kira gimana ya caranya bisa membuat patung setinggi ini? Terus bahannya itu tadi kan dari batu andesit, ada yang juga dari batu marmer nih, ada juga ini dari batu andesit ya. Kemudian supaya bisa melekat dia dicampur dengan semen. Terus yang ini dari batu marmernya. Gimana caranya? Ya, kalau yang ini tentunya dipahat. Nah, kalau biasanya dia dicampur dengan bahan-bahan lain seperti besi, nikel, dan baja yang lainnya, itu dia harus butuh semen untuk melekatkannya ya. Nah, nanti kita belajar apa aja ciri-ciri. Nah, di halaman berikutnya itu ada teks bacaan berjudul Patung Si Gale-Gale yang dapat menari-nari ya. Jadi ceritanya si patung gale-gale ini replikanya atau buatan ya. Dulu itu ada seorang raja namanya Raja Rahat yang berasal dari Samosir ya. Kemudian dia memiliki anak yang namanya Manggale. Nah, Manggale ini kemudian disuruhnya berangkat berperang. Nah, ketika berperang ternyata dia tidak kembali lagi, dan informasi terakhirnya dia meninggal tanpa diketahui di mana jasadnya. Akhirnya raja sakit. Nah, supaya raja ini sembuh dan senang hatinya, maka masyarakat di situ membuat patung tiruan yang berwajah mirip dengan anaknya si raja tadi, si Manggale. Nah, namanya saat itu adalah Si Gale-Gale ya. Gale ini kalau dalam bahasa Batak Toba artinya lemes ya. Pada waktu itu dukun sana juga ikut membantu. Jadi arwahnya si Manggale tadi dimasukkan ke dalam patung tersebut supaya patungnya bisa bergerak-gerak sendiri. Kalau sekarang itu sudah ada alatnya khusus, ada tali-talinya yang bisa ditarik-tarik. Tapi kalau dulu dia bergerak sendiri ya. Jadi patung Si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika kita berkunjung ke Tomok di Pulau Samosir.
Tapi itu tadi Bu bilang, patung tersebut sudah nggak lagi dimasukin oleh roh-roh, tapi dia digerakkan oleh penggerak-penggeraknya ya. Ada yang secara mekanis, jadi tinggal pencet tombolnya, kemudian dia bisa bergerak sendiri ya. Nah, jadi itu tujuannya patung si gali-gali dibuat itu untuk menyenangkan hatinya Raja Rahat ya, supaya dia terobati kerinduannya terhadap anaknya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri patung itu apa ya? Ciri-ciri patung itu yang pertama, dia berbentuk 3 dimensi. Jadi kalau dilihat dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dan dari samping kanan, atau dari arah manapun, dia tetap berbentuk. Kemudian yang kedua, dia memiliki tekstur ya. Terus dia berwarna, kemudian yaitu dia berbentuk ya. Itu adalah ciri-ciri dari patung ya. Kemudian jenis patung itu ada yang berdasarkan bentuknya itu ya, berdasarkan bentuknya itu patung itu ada yang wujudnya sama dengan yang aslinya atau meniru, itu namanya kalau figuratif. Nah, sedangkan yang tidak meniru atau ya abstrak gitu, itu namanya non figuratif ya. Jadi patung berdasarkan bentuknya ada dua, satu figuratif, yang satu non figuratif. Figuratif artinya meniru, sedangkan non figuratif artinya tidak sama kali dengan aslinya. Kemudian patung berdasarkan jenisnya. Yang pertama, Zonderbossel, artinya bentuk patung tersebut berdiri sendiri dan tidak terlepas di kanan kirinya ya. Kemudian yang kedua, relief. Relief ini sering banyak di candi-candi ya. Bentuk patungnya menempel pada permukaan dinding. Jadi kalau kamu berjalan-jalan ke candi-candi, kamu bisa lihat di dinding-dindingnya. Kemudian relief ini dibagi menjadi 3 nih ya. Ada bas relief, yaitu menampilkan bentuk-bentuk yang timbul kurang dari setengahnya. Kemudian ada demi relief yang seluruhnya. Kemudian ada haute relief, yaitu menampilkan bentuk yang sama asli dengan bentuknya. Nah, patung juga dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, religi ya. Kalau namanya religi berarti artinya dengan religius ya. Tujuannya untuk sarana ibadah, bukan kita terus menyembah patungnya, enggak. Tapi patung religi itu dibuat untuk sarana ibadah yang bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu ya. Contohnya seperti patung yang ada di agama Kristen ya, Tuhan Yesus ya, itu kan tujuannya tertentu. Kemudian yang kedua, patung monumen ya. Patung itu untuk memperingati atau mengenang peristiwa yang pernah terjadi. Jadi untuk mengenang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, maka Indonesia membuat patung monumen. Contohnya seperti yang pertama tadi adalah patung monumen proklamasi yang ada Bapak Hatta dan Bapak Soekarno-nya. Kemudian ada patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang konstruksi bangunan ya. Jadi supaya bangunannya lebih bagus, itu dibuatlah patung ya. Kemudian patung dekorasi atau patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Jadi kalau kamu berjalan-jalan mungkin ke sebuah taman, terus di dalam taman itu ada patungnya, itu namanya sudah menjadi patung dekorasi. Kemudian patung seni ya. Patung seni itu patung yang dibuat sebagai karya seni murni. Jadi kalau kalian nanti ingin mempelajari tentang ilmu membuat patung, itu kan bisa sekolahnya nanti di Institut Seni ya. Di situ nanti ada yang pelajari tentang patung, seni rupa, kemudian ada juga tentang seni musik, banyak ya. Tapi kalau kamu mau ke seni ya di situ. Jadi kita membuat patung, kemudian patung itu nanti suatu saat akan dipamerkan ya. Nah, kemudian ada lagi patung kerajinan. Patung yang dibuat tapi tujuannya untuk dijual ya. Jadi sang pengrajin ini membuat terus kemudian dijual. Nah, patung berdasarkan coraknya. Yang pertama, imitatif atau bahasa lainnya realis, atau bahasa lainnya juga representatif. Jadi patung ini berdasarkan tiruan dan bentuk alam. Kemudian yang kedua, corak denormatif, yaitu patung yang telah banyak berubah dari tiruan alam. Kemudian yang ketiga, corak non figuratif atau yang kita sebut abstrak ya. Jadi patungnya secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alamnya. Jadi corak abstrak ini dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, kayu, plat, plastik, kawat, dan lainnya.
Ingat, jadi corak itu ada imitatif, ada demorfatif, dan ada non figuratif ya. Kemudian patung itu bahannya dari apa aja? Yang pertama dari bahan lunak ya. Bahan lunaknya seperti apa? Tanah liat, plastisin, sabun ya. Kemudian bahan sedang, yaitu bahan dia tidak lunak tapi juga tidak keras. Contohnya kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu ya. Itu termasuk bahan pembuat patung. Jadi patung itu juga ada yang terbuat dari sabun, ada yang terbuat dari kayu-kayuan. Jadi kalau kamu mungkin buka-buka internet, kamu lihat orang-orang di daerah Kalimantan suka kali dia membuat patung-patung seperti itu dari kayu-kayu. Kemudian patung yang terbuat dari bahan keras ya, seperti batu, seperti monumen tadi itu terbuat dari batu. Kemudian kayu jati ya, kayu ulin ya. Kayu ulin ini terkenalnya dengan kayu besi ya. Jadi kenapa dia disebut kayu besi ya, karena dia keras seperti besi. Kemudian kayu waru ya, kayu waru, batu andesit, batu granit, batu marmer dan lainnya. Nah, itu adalah bahan yang keras. Tekniknya sekarang, yang pertama dipahat, kemudian yang kedua dicor, kemudian yang ketiga butsir. Ini juga pernah kita pelajari di tema sebelumnya di semester 1 ya, butsir ya. Kemudian modeling, terus merakit dan membentuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Yang pertama teknik pahat ya. Kemudian teknik cor, kemudian teknik butsir, terus teknik modeling, teknik merakit, dan teknik membentuk. Itu sudah pernah Ibu kasih di semester 1. Coba nanti kamu lihat lagi catatannya, kamu buka ya. Itu udah pernah Ibu kasih, jadi nggak Ibu ulang lagi. Nah, jadi kamu tadi sudah tahu kan ciri-cirinya, jenisnya, bahan, dan teknik pembuatan. Nah, sekarang di halaman 116 ada perubahan pada masa pubertas. Nah, di sini tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi dari balita, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian kalian naik ke remaja, dewasa, sampailah ke usia lanjut. Nah, kemarin juga udah Ibu pelajari bahwa perubahan pada masa pubertasnya itu diawali dengan kita sudah mengalami perubahan secara fisik dan secara premier ya. Jadi kalau premier itu yang terjadi di dalam tubuh, kalau yang sekunder atau fisik yang terjadi di luar tubuh. Nah, sekarang saya ingatkan yang di premiernya. Yang premiernya itu berarti yang perempuan itu sudah berfungsinya organ reproduksinya dengan cara dia sudah mendapatkan haid ya atau menstruasi. Nah, biasanya sebulan sekali kita menstruasi dengan siklus 28 hari sekali ya. Nah, sedangkan yang laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Jadi kalau kamu udah mengalami mimpi basah, maka kamu harus berhati-hati. Berarti kamu sudah memiliki sel kelamin jantan. Nggak bisa sembarangan lagi bergaul dengan kawannya, sudah mulai bisa dibatasi. Nah, nanti kalau kita udah menstruasi, tentunya akan menimbulkan perubahan-perubahan pada fisiknya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau yang perempuan itu tumbuh payudaranya, kemudian pinggulnya melebar, kemudian suaranya melengking ya, terus tumbuh bulu-bulu di daerah tertentu seperti di ketiak dan di alat kemaluan. Nah, kalau yang laki-laki itu bukan payudaranya yang tumbuh, tapi dadanya bidang membesar ya, dadanya itu semakin melebar. Kemudian pinggulnya nggak membesar, dia pinggulnya tetap, tapi suaranya yang membesar ya, suaranya membesar. Kemudian di sini ada tumbuh jakun ya, kalau perempuan nggak ada. Nah, kalau bulu-bulunya tetap tumbuh sama, yang perempuan dengan yang laki-laki tetap tumbuh bulu-bulu di daerah tertentu, baik itu di ketiak atau di alat kelamin ya. Jadi untuk kalian tetap jaga pola pergaulan kalian. Ingat, kalian sudah mengalami masa pubertas, kurangi yang nggak baik. Kalian harus jeli cara bergaul yang baik ya. Jadi jangan bermain-main di area organ reproduksi.
Itu pesan ibu karena kalian sudah pubertas ya. Nah, jadi cukup sekian yang ibu sampaikan. Silahkan apa yang ibu sampaikan tadi kalian catat karena di buku ini enggak ada. Oke. Ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.